nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Kita awali dengan umul kitab surat Al-Fatihah. Semoga dengan perantara Fatihah Allah berikan kita kemudahan dalam menerima ilmu, dan berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti jika ada yang perlu dicatat, silakan handphone atau sejenisnya disiapkan. Nanti kalau kita ada yang perlu buka Quran, nanti sesuai arahan saya ya. Jadi khawatir nanti tidak terfokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak buka Quran dulu ya. Allahul ladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah lah yang telah menciptakan lapisan langit, jumlahnya ada 7. Barusan yang saya baca surat At-Tolaq ayat 12. Di lapisan langit ke-7 itu ada buku catatan, namanya adalah Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz itu sebenarnya adanya di langit yang ke-7. Ada satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, awwalu man khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah qalam. Qalam itu bahasa Arab yang berarti pena. Jadi apakah, ya Allah, yang plastiknya digoyang-goyang ini ya Allah, semoga panjang umur sehat ya Allah. Saya ulangin lagi ya. Pertama yang Allah ciptakan adalah qalam. Qalam itu adalah pena. Lalu Allah katakan kepada pena, uktub, tulislah. Maka pena menjawab, ma'aktub, apa yang aku tulis. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, uktub maqadirul khalaik hatta taquma sa'ah. Tulislah sesuatu yang terjadi di muka bumi sampai terjadinya hari kiamat. Nah, catatannya itu, dan catatannya itu adalah namanya Lauhul Mahfuz. Catatan itu namanya apa tadi? Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz itu adalah catatan yang ada di langit yang ke-7, dan catatannya itu tertulis di buku, namanya adalah Lauhul Mahfuz. Surat ke-57, silakan dibuka. Surat ke-57. Nama surat ke-57, nama suratnya adalah Al-Hadid. Ya Allah, jarang-jarang Ustaz tausiah gotong meja ya Allah. Yuk, surat keberapa tadi namanya? Quran surat 57, ayatnya 22. Sudah belum?
Sudah belum? Ibu yang bawa acara tadi, tolong bantu terjemah, nanti bergilir gantian. Ya Allah, yang bantu Ustadz baca terjemah, semoga tambah rezeki keluarganya ya Allah. Udah belum? Sudah? Yuk kita baca bareng-bareng. Bareng-bareng kita baca dulu Qurannya yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Silakan Ibu. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Tolong lihat Qurannya, tidak lihat terjemah ya. Ma asoba min musibah. Tulisan. Ya Allah yang bolak-balik bawa kotak amal ya Allah. Semoga berangkat umrah ya Allah. Sudah yuk, keganggu yuk, kita fokus dulu ya. Ibu, kita fokus dulu ya. Waktu saya terbatas ya. Sudah ya, fokus ya. Ma asoba min musibah. Musibah hurufnya di situ adalah dengan shod. Apapun yang menimpa dari musibah. Tulisannya di situ dengan huruf sin apa dengan huruf shod. Musibah apa bedanya dengan ujian? Ujian bahasa Arabnya bala. Kalau musibah bahasa Arabnya ya musibah. Tapi kalau ujian bahasa Arabnya tadi apa? Bala. Apa bedanya? Kalau musibah menimpa kita itu menyakitkan. Tapi kalau bala atau ujian menimpa kita, ada yang menyakitkan dan ada yang menyenangkan. Maka kaya, harta berlimpah itu bisa jadi adalah ujian. Yuk sama-sama ya. Bedanya musibah dengan ujian. Kalau musibah itu menimpa kita umumnya menyakitkan. Tapi kalau ujian itu ada yang menyakitkan dan ada yang menyenangkan. Ustadz bicara begitu sumber dalilnya apa? 2135 Al-Anbiya. Wa nablukum bisyari wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Tadi bahasa Arabnya musibah apa? Musibah. Bahasa Arabnya ujian bala. Jadi bala itu bukan yang di sore hari tepung terigu dicampur. Lihat lagi Qurannya. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apapun musibah yang menimpa di bumi juga yang menimpa di diri kita. Diri kita itu termasuk adalah keluarga. Ibu tolong lihat tidak terjemahnya ya. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Kitab itulah yang disebut dengan sebutan Lauhul Mahfuz. Tolong lihat ke whiteboardnya ibu semuanya. Tulisannya adalah Lauhul Mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz artinya adalah terjaga. Maka catatan itu terjaga sampai terjadi hari kiamat. Jadi kalau ada yang bertanya,
Apa ciptaan Allah yang paling pertama? Jawabannya kolam, pena. Dan pena disuruh mencatat apa yang terjadi di muka bumi. Dan kemudian catatannya itu ditulis dalam kitab. Kalau di Quran juga ditulis dengan sebutan kitab, tapi juga ditulis dengan sebutan apa? Lauhul Mahfud. Ini kita belum masuk inti ya. Nanti akan masuk intinya. Pertanyaan apa sesuai temanya. Berapa lebih dulu Ustadz? Nabi mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari bi khamsina alfasana, 50.000 tahun lebih dulu adanya Lauhul Mahfud dengan adanya langit bumi. Jadi lebih dulu Lauhul Mahfud berapa ribu tahun tadi? 50.000 tahun. Maka apapun yang terjadi catatannya sudah ada di sana. Nah, kita ada di sini, saya ada di sini tanggal 15 Muharram. Sebenarnya catatannya sudah ada di sana. Karena kita sudah bertemu, berkumpul, ucapan yang paling tepat adalah qadarullah. Karena sudah bertemu dan berkumpul, ucapan yang paling tepat apa tadi? Qadarullah. Kalau kita punya janji bulan depan dan kita yakini kita nggak bisa hadir, jangan bilang qadarullah bulan depan nggak bisa hadir. Kan belum terjadi. Kalau belum terjadi bilangnya bukan qadarullah, tapi bilangnya insya Allah. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita tertimpa apapun, itu catatannya sudah ada di mana? Lauhul Mahfud. Nanti ada hubungannya dengan tema ya. Saya melebar sedikit panjang. Apapun yang terjadi di muka bumi, catatannya sudah ada di buku, namanya apa tadi? Lauhul Mahfud. Ibu tidak tulis dulu. Ibu yang di belakang tidak bicara dulu. Saya ulangi ya, ibu yang di belakang tidak bicara dulu, tolong lihat ke arah whiteboard ya. Di Lauhul Mahfud dibagi jadi dua. Yang pertama namanya mubrom. Yang kedua namanya mu'allaq. Yuk sama-sama. Yang pertama namanya apa? Mubrom, nggak bisa dirubah. Dan yang kedua mu'allaq, bisa dirubah insya Allah. Yuk sama-sama. Yang di Lauhul Mahfud ada yang nggak bisa dirubah, namanya apa tadi? Mubrom. Sedangkan yang insya Allah bisa dirubah namanya apa? Mu'allaq. Biar gampang hafalnya, saya tulis di sini deh dengan bahasa Indonesia. Tulisannya adalah tidak, gitu ya. Jadi yang tidak bisa dirubah namanya apa tadi? Mubrom. Kita buka Quran suratnya ke-7 ayatnya 34. Masih ibu yang tadi, nanti gantian. Maaf ibu, dengan ibu siapa? Antin. Bu Antin. Bu Ajeng. Ya Allah. Ya Allah, pusat digentak-gentak, sabar ya Allah. Ya, surat berapa tadi? Surat ke-7 ayat berapa tadi ya? Ayat 34. Ya Allah, Bu Ajeng semoga barokah rezekinya ya Allah. Sudah belum? Sudah belum? Yuk ibu sama-sama kita baca bismillah dulu bareng-bareng ya. Angkat suaranya. Surat Al-A'raf ke-7 ayat berapa tadi? 34. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ibu Ajeng silakan. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Asma, ajal. Apa tadi? Ajal. Sama-sama nih, ajal. Nih ke tangan saya dulu ibu.
Di sana tertulis meninggalnya usia 67. Ajalnya tertulis usia berapa tadi? 67. Nah, silakan Ibu Ajeng. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi kalau ajalnya sudah tiba, maka tidak bisa dari 67 menjadi 70. Begitu pula dari 67 menjadi 60. Maka dari situ yang namanya ajal, kematian, maka itu tidak bisa dirubah. Namanya adalah, ya Allah mudahkan ya Allah, bismillah ya Allah. Namanya adalah, jangan ngegas, biasa aja ya. Namanya apa tadi namanya? Mubrom, yang nggak bisa di. Makanya jangan pernah bilang, coba ya almarhumah dibawa ke rumah sakit ini, tentulah kita masih bersamanya, nggak bisa. Yang namanya ajal itu nggak bisa diapakan tadi, dirubah-rubah. Sekarang kita baca satu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, bareng-bareng ya. Qala Rasulullah, sama-sama ya. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Sesuai tangan saya ya. Barang siapa yang ingin umurnya panjang, rezekinya nambah, jalinlah silaturahim. Bareng-bareng ya. Barang siapa yang ingin umur panjang, rezeki nambah. Ibu nggak usah begini-begini tangannya, saya aja. Barang siapa yang ingin umurnya panjang, rezekinya nambah, jalinlah. Maka kalau begitu, ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Salah satu amalan pendatang rezeki, salah satu amalan penambah umur dan pendatang rezeki adalah dengan apa nih? Maka kalau begitu, apakah bisa silaturahim umurnya 67 jadi 70? Ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Tadi di surat ke-7 ayat 34, umur itu bisa ditambah apa tidak? Tapi di hadis Sahih Bukhari Muslim, umur itu bisa ditambah enggak? Dengan apa caranya? Maka kalau begitu, bisa enggak umurnya 67 jadi 70 tahun? Bala-bala, ya Allah ya Rasulullah. Bisa apa tidak? Ibu semuanya, yang namanya umur enggak bisa dirubah. Lah maksudnya apa dengan silaturahim umur jadi panjang? Maksudnya adalah dianya sudah berada di alam barzah, tapi kebaikannya masih suka disebut-sebut sama kerabat dan kawan-kawannya. Ibu nggak usah pakai oh, tapi masya Allah, berarti seakan-akan dia masih ada di tengah-tengah kita. Jelas apa enggak ini? Jelas ya. Jadi apa jadi di Lauhul Mahfuz ada dua. Ada yang namanya mubrom, nggak bisa dirubah. Contohnya adalah ajal. Coba lihat sini dulu. Contohnya apa tadi? Maka contohnya di sini adalah ajal. Maka ajal itu tidak bisa dirubah. Suratnya 13. Samping Bu Ajeng, tolong berikan mikrofonnya. Suratnya 13. Ya Allah, yang ribet buka-buka kertas dan telunjuk jempol ke atas ke bawah, semoga berangkat umroh. Yuk, kita baca bareng-bareng surat 13. Emang tadi saya belum ngomong ayatnya. Jangan marah-marah, biasa aja ya. Surat 13 ayat 11. 13 ayat berapa tadi? Sudah belum? Ibu siapa yang di samping Bu Ajeng? Ibu siapa namanya? Ibu Fitri. Sudah belum? Apa nama surat ke-13? Yusuf. Ya Allah ya Rahman, mudahkan ya Allah. Ar-Ra'du. Ayat berapa tadi? 11.
Yuk sama-sama angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Silakan Ibu Fitri, tolong baca bismillah, silakan. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sini dulu yuk, pandangannya ke depan dulu ya. Ya Allah, yang bolak-balik ke bawah kotak amal, semoga barokah ya Allah. Ya Allah, sabar ya Allah. Sini dulu yuk Ibu, pandangannya sini. Ini manusia, ada malaikat yang menjaga secara bergiliran. Benar apa enggak ini? Coba ke sini ya, bareng-bareng. Apa ini? Ini apa? Manusia. Ini malaikat. Sama-sama ya. Jadi kalau begitu, depan belakang kita ada siapa? Ternyata, ini jangan buka Quran dulu ya. Di surat Qaf ayat 17-50 ada lagi malaikat. Ini namanya hafazah, namanya raqib dan atid. Sini ya. Depan belakang menjaga sesuai dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Nggak pakai oh Bu Fitri, terdengar suara ohnya, bilangnya Masya Allah. Kalau ada kelebihan dari manusia, ucapannya Masya Allah. Tapi kalau punya kelebihan dari yang nggak hidup, nggak nafas, Subhanallah. Makanya kalau mendengar suara orang baca Quran seperti Ustaz Muhammad Zainal Ashikin, ucapan kita Masya Allah. Melihat gunung yang menjulang tinggi. Tadi saya di lampu merah, perempuan terbuka aurat depan motor saya. Nah, Ibu sehat semuanya. Sini dulu ya. Depan, belakang, menjaga sesuai yang ada di sini. Di mana nih? Maka kalau di Lauhul Mahfuznya umpama dia tertulis setelah pengajian tersandung batu, maka ini dan ini nggak bisa menjaga. Karena sesuai catatan di sini. Kalau catatan di sini tidak tersandung batu, meskipun jarak 1 mil dia mau jalan, nggak akan tersandung. Dijaga sama ini dan sama ini. Makanya berapa banyak bayi yang terguling dari ranjangnya tidak kenapa-napa. Karena sebenarnya di sininya tertulis memang tidak terjadi apa-apa. Jadi depan belakang menjaga sesuai apa yang Allah tulis di sini. Do you understand? Berikan mikrofonnya ke sebelah kanannya. Nah, silakan Ibu teruskan baca terjemahnya. Ya Allah, dia ada Qurannya, ya Allah mudahkan ya Allah. Ya silakan ulangi 13 ayat 11. 13 ayat 11 silakan Ibu. 13 ayat 11 ya dari awal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Ya, yang berikutnya pelan-pelan, mikrofonnya sedikit ditempelkan, silakan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kesini dulu yuk. Allah tidak akan merubah mereka. Sekarang kiaskan mereka dengan dia. Allah tidak akan merubah dia.
bareng-barengnya. Allah tidak akan merubah sampai dia mau merubah. Mas, di mana alamatnya Mas? Ustadz nggak tahu. Sebelah sono Pak Ustadz. Jangan sebelah sono, sebelah sono. Aku nggak bisa Pak Ustadz, sebelah sono. Allah nggak akan merubah dia. Bener nggak? Ya ibu jangan bilang mirip dong. Sama-sama ya. Allah nggak akan merubah dia sampai dia mau. Bisa dipahami ya. Alhamdulillah saya nggak ini. Nggak apa ini. Di Jagakarsa ada tempat pemancingan. Ada orang mancing sambil merokok. Rokoknya jatuh, mati. Apanya mati? Kenapa rokoknya mati? Dia pengen berhenti. Sebenarnya yang ingin berhenti merokok, jangan bilang entah juga takdirnya berhenti. Yang bisa merubah adalah maka takdir qadha yang ada di sana, ada yang namanya mubrom, nggak bisa dirubah, dan ada yang namanya mu'allaq, bisa dirubah. Itu contohnya adalah dengan ikhtiar. Ikhtiar. Yuk sini sama-sama bareng-bareng. Di langit ketujuh ada buku namanya, kalau sudah terjadi di muka bumi ucapannya, makanya istri punya suami dan suaminya nikah dengan yang kedua, ucapannya adalah innalillahi wa inna ilaihi. Nah, terusin lagi ya. Ustadz ada nggak yang istrinya dua? Ada nggak istri keduanya Ustadz dengan jamaah pengajian? Makanya di sini insya Allah saya aman, karena yang datang sudah pada yang di ke depan dulu Bu, yang di Lauhul Mahfuz dibagi dua, yaitu mubrom, yang kedua mu'allaq. Dan kemudian mubrom itu artinya adalah tidak bisa dirubah. Apa contohnya? Ajal. Dan yang bisa dirubah insya Allah dengan apa namanya? Ikhtiar. Bisa dipahami ya? Jadi apapun insya Allah bisa dirubah selain doa adalah dengan ikhtiar. Ibu tolong Qur'annya dibuka, suratnya kedua, ayatnya 155. Ada nggak Ustadz yang belagu pakai bahasa Inggris? Ustadz yang tinggal daerah mana? Ya udah cepet rumah saya. Udah ya. Berikan sebelahnya ibu, tolong baca terjemahnya. Keberapa tadi suratnya? Kedua, ayatnya 155. Berapa tadi? 155. Apa nama suratnya? Al-Baqarah. Siapa yang baca? Ibu Ratu atau sebelah kirinya? Ya, sudah ya. Yuk sama-sama kita baca surat Al-Baqarah kedua, ayat berapa tadi? 155. Sudah atau belum? Baca bareng-bareng ya, sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya yuk. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ujungnya adalah sobirin. Hurufnya sod apa sid? Sod. Nah, silakan ibu baca bismillah. Tolong diterjemahkan, mikrofonnya ditempelkan. Silakan. Dan kami pasti akan memuji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang apa? Coba lihat di Qur'annya, tidak lihat di terjemahnya. Huruf pertama adalah waw. Di Cepete guru ngaji saya bilangnya waw.
masih kecil dulu. Tapi sekarang anak saya bilangnya wow. Makanya kalau kita ekspresi kaget, kita bilangnya apa? Wa, dan setelah kata wa, setelah huruf wa ada huruf lam. Benar enggak? Ibu semuanya, lamnya itu berdiri sendiri atau disambung? Maka kalau berdiri sendiri artinya tidak. Kalau disambung itu berarti litakid atau memastikan. Maka terjemahannya dan kami pasti. Ulangi sama-sama. Dan kami, Ibu, Allah menunjukkan dirinya bukan saya, bukan anak. Tapi setelah huruf lam ada huruf nun yang berarti kami. Kenapa Allah menunjukkan dirinya sebagai kami? Banyak perbedaan. Di antaranya Allah sedang menunjukkan kebesaran atau kesombongan. Yuk sama-sama. Kenapa Allah menunjukkan dirinya sebagai kami? Jawabannya Allah sedang menunjukkan apa? Kebesaran atau kesombongan. Boleh enggak Allah bersifat sombong? Apa yang enggak Allah punya? Ustadz boleh enggak sombong? Ada enggak ustadz yang sombong? Jangan bilang banyak, ada gitu ya. Maka apa yang terjadi? Ulangi saya ya. Dan Allah pasti menguji kalian. Ulangi saya. Ada kata pasti enggak tadi? Tolong jawab. Janjinya Allah pasti. Janjinya Nabi Muhammad, janjinya Ustadz, enggak bilang insya Allah gitu ya. Ada enggak Ustadz yang datang pengajian telat, pulangnya mau buru-buru? Ustadz yang mana dia orangnya? Maka Allah itu janjinya pasti. Ulangi. Allah itu janjinya. Sekarang Allah pasti menguji kita. Ulangi. Maka dari ayat ini saya pahami hidup di dunia pasti ada ujian. Ulangi lagi. Apa tadi? Dan ujian itu sudah tertulis di sini. Jelas ya? Nah, maka ibu ada ujiannya. Bilang pasti. Saya ada ujian. Nah, di dunia ini pasti ada apa tadi? Sekarang pandangan ke sini. Jenazah kita letakkan di liang lahat dengan huruf dal. Ketika yang meninggalkan dia meninggalkannya, datanglah malaikat namanya Munkar Nakir. Ketika itu jenazah ini ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Saya tanya, itu ujian juga apa bukan? Berarti kalau begitu, apa tadi ini? Jenazah diletakkan di liang, itu pun akan diberikan Jadi di alam barzah pun manusia diberikan ujian. Kapan manusia itu hidupnya enggak ada ujian? Suratnya tertisik ayatnya 55. Ada enggak Ustadz yang belagu pakai bahasa Inggris? Ada. Berapa tadi suratnya? Ibu Ratu tolong terjemahkan. 36 ayatnya 55. Yuk sama-sama tolong ditulis dong. 36 ayat berapa tadi? 55. Sudah belum? Surat 36 ayat berapa tadi? Yuk bareng-bareng ya. Umi Ratu siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Silahkan mikrofonnya ditempelkan angka suaranya. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Jadi penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Maka dari situlah saya pahami ternyata
manusia hidupnya hanya senang-senang aja, nggak ada ujian. Kalau sudah masuk ke dalam surga, yuk bareng-bareng. Manusia hidupnya nggak ada ujian, hanya senang-senang aja. Kalau kita sudah masuk ke dalam apa? Tapi yang di sebelah kiri tadi Ibu Ratu terjemahkan, manusia itu di dunia pasti ada ujian. Wabasyiris sabirin. Ujian-ujian itu harus dihadapi dengan apa tadi? Sabar. Maka tolong lihat sini ya. Yang di sini Lauhul Mahfud. Apa yang menimpa di sini sudah ada di sini. Tapi harus dihadapinya dengan apa? Sabar. Sini dulu pandangannya. Harus dihadapi dengan sabar. Sobrun. Artinya sabar. Tolong diulangi saya ya. Sabar artinya menahan. Ulangi ya. Sabar artinya, maka kalau begitu apabila kita ditimpa musibah atau ujian, yakini kalau itu sudah ada di Lauhul Mahfud. Ulangi ya dia. Kalau kita tertimpa musibah atau ujian, yakini kalau itu sudah ada di mana? Lauhul Mahfud. Satu ya. Yakini kalau itu sudah ada di Lauhul Mahfud. Yang kedua, dihadapi dengan sabar. Ini kalau dada saya begini berarti sabar. Nah sekarang apa keistimewaan orang yang menghadapinya dengan sabar dan diawali memang sudah tertulis di Lauhul Mahfud? Kembali lagi surat kedua ayatnya 157. Ada nggak Ustadz yang bikin ribet jamaah bolak balik ayat? Ada. Ustadz yang tinggal di mana? Surat berapa tadi? Kedua ayatnya 157. Nanti Ibu Ratu bacanya dari 156. Sudah belum? Sudah belum? Nah, kita bacanya dari 156 aja. 156 biar enak. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan. Mikrofonnya ditempelkan lagi biar jelas suaranya terdengar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang kita punya siapa? Allah. Dan kita kembali kepada siapa? Allah. Coba sini deh. Ini handphone punya siapa? Punya Bapak Ustaz. Punya saya kan? Warnanya apa? Terserah saya mau kasih cover apa. Bener ya? Kita ini punya siapa? Terserah Allah mau menguji kita dengan cara apa. Yuk sesuka Allah. Ulangi ya. Kita punya Allah, sesuka Allah mau menguji kita dengan cara apa. Tapi ingat, setiap ujian bukan berarti Allah jahat. Setiap ujian bukan berarti Allah. Pokoknya ujian itu pasti Allah sangat baik ke kita. Jelas nggak Bu? La yukallifullahu illa, dan ujian itu pasti kita mampu. Jadi bisa nggak bilang begini sama Allah? Ya Allah, kasih saya ujian kaya aja. Bisa nggak begitu? Berarti kita nggak bisa mengatur Allah. Kalau ngatur Ustadz, bisa apa enggak? Ngatur suami, bisa apa tidak? Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti mulai saat ini saya pahami, terserah Allah mau memberikan kita ujian apa. Do you understand? Baru ayat yang bawahnya. Yuk kita baca bareng-bareng. Angkat suaranya. Cari kata sholawat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ibu, ada nggak kata sholawat? Ada nggak kata sholawat? Nah, sini dulu pandangannya. Sholawat. Yuk silakan Ibu Ratu baca terjemahnya.
Mereka itulah. Siapa mereka itu? Orang yang menghadapi bala, dihadapi dengan sabar. Sekarang ganti orang-orang yang sabar itulah. Silakan. Mikrofonnya tempelkan. Orang-orang yang sabar itulah. Orang-orang yang sabar itulah yang akan memperoleh. Ya apa itu di situ? Ya Allah, sabar saya ya Allah. Orang-orang yang Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan. sini semuanya. Sholawat itu artinya dua, ampunan, keberkahan. Yuk sama-sama. Sholawat itu artinya berapa tadi? Yang pertama, yang kedua. Saya pandangannya ibu tidak lihat Quran. Orang-orang yang sabar dalam menghadapi catatan yang ada di dia nggak bawa marah dan dihadapi dengan sabar, maka tanpa disadari Allah hapuskan dosa-dosa. Maka amalan penghapus dosa yang ada dalam harus banyak dalam menghadapi ujian atau musibah. Maka kita kalau ada yang tanya, bisa enggak manusia dihapuskan dosa semasa hidup? Bisa. Jangan dihapuskan dosa di akhirat, karena azab kubur lebih berat ketimbang menanggung siksa di dunia. Maka kalau kita diberikan ujian, sebenarnya kita bilang terima kasih Allah, alhamdulillah, karena ini menghapuskan dosa kita. Jadi Allah menghapuskan dosa dengan cara diberikan musibah atau diberikan ujian, tapi dengan cara dihadapinya dengan. Ibu punya dosa, Ustaz? Nah, jangan bilang banyak, punya aja gitu ya. Ibu punya dosa apa tidak? Ustaz? Ada nggak Ustaz yang masuk neraka? Sini dulu ya, sesuai arahan tangan saya. Sini tidak tulis dulu yuk. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Sekali lagi ibu diam dulu, tolong maaf. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Yuk 1, 2, 3 sesuai arahan tangan saya. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dari sini ke sini Isra. Dari sini ke sini Mi'raj. Ulangi. Maka Isra dua kata, beda arti, beda dalil. Kita nggak bahas itu, nanti terlalu panjang. Ini kesini 17 ayat 1 Al-Isra. Ini kesini surat An-Najm 53 13-15. Maka perjalanan dari Masjidil menuju Masjidil Nabi Muhammad ditemani oleh Asyraful Malaikah, malaikat Jibril mengendarai kendaraan yang bernama Ibu jangan mengkerut dahi, nanti cepat tua. Senyum ya. Siapa tadi yang menemaninya? Malaikat Jibril dan kendaraan yang bernama. Ketika Nabi berkendara dengan kendaraan yang bernama dari Masjidil menuju Masjidil, berarti Isra wa Mi'raj. Nabi mengatakan lamma usriya bi tuqradu shifahuhum bimaqaridin minnar. Aku diperlihatkan banyak manusia yang bibirnya digunting dan gunting itu terbuat dari api neraka. Siapakah yang bibirnya digunting dan guntingnya terbuat dari api neraka? Kata malaikat Jibril, al-khutobah, para penceramah. Siapakah yang ceramah itu? Jadi kalau begitu Ustadz ada nggak yang masuk neraka? Diapain bibirnya? Guntingnya terbuat dari apa? Siapa dia? Kata malaikat Jibril, alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Dialah penceramah yang menyampaikan, tapi dia tidak mau mengamalkan. Makanya kalau Ustadz nyuruh puasa sunnah, ayamul bid, Asyura, tahajud, dianya nggak ngerjain, tak ingat gunting. Maka mulai saat ini Ustadz pun belum tentu palingmu. Bisa jadi ibu di hadapan Allah lebih mulia ketimbang diri saya. Enggak, jangan amin, saya hina dong gitu ya. Berarti kalau begitu mulai saat ini haruslah menghadapi ujian dan musibah dihadapi dengan apa? Sabar. Maka itu semuanya
menghapus dosa, dan akhirnya dia meninggalnya enggak bawa dosa karena dosanya udah dihapuskan dengan cara dikasih ujian. Makanya istri yang suaminya nikah dengan kedua enggak mau marah dengan suaminya dan dihadapi dengan sabar, seumur hidup istri ini dosanya Allah hapuskan dan istri itu meninggalnya husnul khatimah. Ibu setuju nggak dengan ucapan saya? Ada yang ngajakin ketemuan berduaan sama saya. Kira-kira saya mau apa enggak? Ya terusin lagi ya. Suratnya 66 60. Ya Allah, tuh jempol ya Allah, ke atas ke bawah ya Allah, semoga barokah ya Allah. 66 ya Allah. Berikan mikrofonnya ke sebelah kanan ibu, saya lupa Ibu Dewi. 66 sudah belum? Ayatnya 10. 66 ayat berapa tadi? 10. Ibu Dewi langsung terjemahkan. Ibu Nina semuanya ini jamaah, alhamdulillah di belakang banyak tuh. Entah kapan baiknya pengajiannya sampai di sini nih barisnya, biar kasih kesempatan yang ini, atau ininya diapakan nih, dilebarkan sedikit gitu ya. Semoga yang duduk di belakang barokah juga. Kapan ada waktu saya bahas insya Allah keutamaan yang datang telat. Ada kok hadisnya, yang datang telat aja ada keutamaannya, apalagi yang datang duluan dan di barisan paling depan. Entah kapan nanti ingati saya, Ustadz, keutamaan hadir di majelis yang duduknya telat. Dan juga ada enggak yang duduknya sambil nyender? Udah nyender telapak kakinya menghadap muka saya banget ya Allah. Semoga yang nyender telapak kaki menghadap muka saya, semoga berangkat umroh dengan anak menantu suaminya ya Allah. Silakan Ibu Dewi, surat keberapa tadi? 66 ayat 10. Mikrofonnya ditempelkan Ibu Dewi, baca bismillah, angkat suaranya, silakan langsung terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, silakan biar di belakang dengar. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Namanya beda Bu, banyak pendapat. Makanya ada yang bilang nyonya Nuh, nyonya Lut. Itu banyak pendapat. Udah bilang aja istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Teruskan lagi. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh. Ya, terus? Di antara hamba-hamba kami. Ya. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Lalu? Tetapi kedua suaminya itu tidak membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Lalu? Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Na'udzubillah. Ke tangan saya dulu pandangannya. Nabi Nuh, Nabi Lut. Yuk sama-sama. Nabi Nuh. Nabi apa bukan? Nabi. Berapa jumlah Nabi Ustadz secara keseluruhan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? 124.000. Dari 124.000 ada yang namanya Nabi dan Rasul. Nabi dapat wahyu untuk dirinya, sedangkan Rasul dapat wahyu untuk dirinya dan ada perintah untuk menyampaikan. Sedangkan Nabi Nuh dan Nabi Lut ini Nabi apa Rasul? Nabi dan Rasul. Maka semua Nabi belum tentu Rasul, tapi semua Rasul sudah pasti Nabi. Bareng-bareng. Nabi belum tentu, tapi Rasul sudah pasti. Berapa jumlah Rasul yang diabadikan dalam Quran? 25. Dan Nabi Nuh ini termasuk Nabi Ulul Azmi. Siapa saja Ustaz? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu nanti ulangi saya ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ibu tangannya nggak usah begini-begini, saya aja. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Yuk sama-sama. Maka Nabi Nuh termasuk manusia yang dijanjikan surga apa belum?
Jangan ragu dong. Sudah dijanjikan surga apa belum? Ya pastilah, apalagi beliau ulul azmi, tapi istrinya durhaka. Kalau begitu, Nabi bisa nggak berikan hidayah kepada istrinya? Lagi, Nabi bisa nggak berikan hidayah kepada istrinya? Jangankan Nabi Nuh, Nabi Muhammad aja nggak bisa berikan hidayah kepada Abu Thalib. Benar apa enggak Ibu? Berarti kalau begitu ada manusia yang diuji dengan pasangannya. Ya benar? Ada manusia yang diuji dengan siapa? Pasangannya. Maka mulai saat ini Ustadz pun bisa jadi diuji dengan pasangan. Ada nggak Ustadz yang takut sama istrinya? Ada nggak Ustadz di luar rumah petantang petenteng, di dalam rumah kayak ayam sayur? Ada nggak? Ustadz yang tinggal di mana? Cepet udah puas ya. Nah, bawahnya lagi Ibu Dewi, ayat ke-11 Ibu Dewi, mikrofonnya ditempelkan Ibu Dewi. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Jadi kalau begitu, kalau di awal tadi manusia diuji dengan istri, kalau yang bawahnya ada loh yang diuji dengan suami. Siapa dia? Asia. Siapa suaminya yang mengaku Tuhan dan durhaka? Fir'aun. Fir'aun soleh apa tidak? Tapi istrinya? Maka mulai saat ini ada juga istrinya solehah, suaminya tidak. Di Ibu, saya ada kajian di satu tempat. Suaminya ekspatriat. Ketika selesai sholat maghrib berjamaah, kala itu buka puasa bersama, tiba-tiba suaminya itu yang memimpin imam sholat maghrib berjamaah. Kata istrinya, kan mu'alaf, kata istrinya, "Ya Allah, Ustadz Hashim, pala jadi kaki, kaki jadi pala membawa beliau untuk cinta ibadah." Berarti kalau begitu Allah berikan istri ujian melalui suami, pasangan, dan bisa jadi pasangan itulah jalannya menuju surga. Ada nggak Bu istrinya rajin pengajian tapi suaminya nggak sholat? Ibu pilih mana? Suami kaya tapi nggak soleh, suami miskin tapi soleh. Suami kaya nggak soleh, suami miskin tapi soleh, pilihnya yang mana? Kaya tapi soleh. Ya Allah, nenek-nenek pengen kaya juga soleh juga ya Allah, semoga barokah. Maka dari situlah saya pahami ternyata ujian itu bukan datang dari luar. Bisa jadi ujian itu datang dari dalam keluarganya melalui pasangannya. Kalau begitu saya tanya, ujian itu harus dihadapi dengan sabar, dan itulah jalan dia menuju surga. Tolong ulangi saya ya. Pintu neraka 7, pintu surga 8. Bareng-bareng yuk, angkat suaranya jamaah Masjid Bintaro. Pintu surga, pintu neraka 7, pintu surga 8. Bareng-bareng, pintu surga, pintu neraka, pintu surga yang 8, pintu sholat, pintu sedekah, pintu royan puasa, pintu jihad, pintu taubat, pintu ikhlas, pintu menahan marah, dan pintu aiman. Berapa jumlah pintu surga? Pintu surga di hari kiamat ke tangan saya terbuka. Bahasa Betawi di Cepete, ngablak. Yuk bareng-bareng. Pintu surga di hari kiamat, enggak, Indonesianya aja. Apa tadi? Ntar Ibu sehat semuanya nih. Pintu sampai mana tadi tuh? Pintu surga terbuka, yang berapa jumlahnya? Udah gitu disuruh pilih pintu surga mana yang dia sukai. Udah terbuka disuruh pilih, ada nggak amalannya? Ada, selama istri mengamalkan 4. Idza daqala idza kanatis ma'ah, jika perempuan sholat 5 waktu,
idza sholatil mar'a khamsaha, jika wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, kalau puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, kalau istri menjaga di diri aurat, dan yang keempat wa ata'at zaujaha, istri taat sama suami. Bareng-bareng ya, sholat, puasa, jaga diri, taat sama suami, bareng-bareng. Maka pintu surga yang 8, dan disuruh pilih surga mana yang ibu sukai. Yang paling susah namakan nomor. Jadi suami juga adalah ujian, istri juga ada ujian, bahkan anak menantu juga apa? Ujian. Manusia itu ingin dihapuskan dosanya selama itu yakini emang udah ada di Lauhul Mahfuz dan dihadapi dengan sabar. Suratnya 20, ayatnya 132. Ya, 132 belakangnya silakan Ibu ya. Berapa tadi surat tadi? 20. Surat ke-20 itu nama suratnya adalah Toha. Dan ini pernah saya sampaikan di beberapa pengajian yang di sini Bintaro juga ya. 20 sudah belum? Sudah belum? Ayatnya 132. 20 ayat berapa tadi? 132. Sudah ya? Ibu siapa yang baca terjemahnya? Maaf Ibu Rusmini. Mikrofonnya pakai Ibu Rusmi. Yuk sama-sama angkat suaranya. Surat ke-20 ayat berapa tadi? 132. Ya Allah, semoga pertemuan ini jadi barokah ya Allah. Yuk sama-sama angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Silakan baca, mikrofonnya tolong ditempelkan. Yang baca Ibu siapa tadi? Ibu Rusmi. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Tolong lihat Qur'annya dulu, pandangannya tidak yang lain. Wa'mur, dan perintahkan, ahlaka, keluargamu, bis-sholati, untuk mengerjakan sholat. Ulangi ya. Dan perintahkan keluargamu untuk mengerjakan apa? Sholat. Jadi ada perintah, kita mengerjakan apa tadi? Berani gak nyuruh suami sholat? Nggak usah pakai lah, berani aja gitu ya. Berani ya, nyuruh anak sholat berani enggak? Berarti perintahkan anakmu untuk sholat ketika usia 10 tahun. Lihat setelah kata bis sholati, was tobir. Apa itu? Was tobir. Sini pandangannya yuk. Yang pertama was bir. Kalau di Quran was tobir. Sini yuk ibu semuanya. Tolong lihat. Sini. Ini apa namanya? Wasbir. Kalau ini apa? Artinya sama-sama sabar. Maka apa bedanya Ustadz? Kalau wasbir dan wastobir, maka perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mengerjain apa? Sholat. Ibu saya tanya, kita di ayat ini disuruh sabar dalam hal apa? Sholat. Sholat itu
musibah apa ibadah? Nikah ibadah atau musibah? Nah, nikah jangan bilang musibah. Nikah ibadah atau musibah? Berarti dalam ibadah pun kita harus ternyata sabar, bukan menghadapi musibah ujian, tapi dalam ibadah pun kita harus apa? Makanya kalau nanti malam tahajud terasa berat, ya harus sabar. Mau hadir ke majelis, pengen ikut pengajian atau kajian, ya kita tiba-tiba turun hujan, ya harus banyak apa tadi? Sabar. Maka ibadah juga harus sabar. Nikah ibadah apa musibah? Maka dalam menjalani pernikahan kita harus banyak. Makanya ibadah yang lama dalam hidup kita diantaranya adalah menikah. Dan sabar yang paling lama diantara hidup kita adalah menikah. Jelas ya Bu? Nah, di Quran tertulis wasbir apa wastobir? Coba sini dulu, di sini. Kalau ini apa namanya? Wasbir. Kalau ini ke tangan saya ya, bareng-bareng. Wasbir, wastobir. Yuk, 1, 2, 3. Enggak sesuai tangan saya ya. Wasbir, wastobir. Bareng-bareng. Kalau wasbir artinya sabar, kalau wastobir artinya benar-benar ekstra sabar. Berarti lebih berat pahalanya wasbir apa wastobir? Maka semakin besar ujiannya dan dihadapi dengan sabar, maka semakin banyak pula pahala dan semakin banyak pula dosa diampuni. Makanya hidup ini terkadang bukan lagi wasbir, tapi juga wastobir. Menghadapi saya, wasbir atau wastobir? Saya pun ngadepin ibu sambil selonjoran wastobir ya. Makanya hidup ini terkadang bukan lagi wasbir tapi wastobir. Menghadapi suami wastobir. Ikuti saya ya, sama-sama. Imam Syafi'i mengatakan, bukan Syafi'i, Syafi'i. Sama-sama 1, 2, 3. Sama-sama. Laisa ahadun illa lahu muhibbun wa mubghidun. Dalam hidup ini ada yang suka, ada yang tidak. Membuat semua orang suka sama kita, kata Imam Syafi'i, mustahil. Yuk sama-sama. Membuat semua orang suka sama kita, itu kata Imam Syafi'i mustahil. Makanya kalau begitu, disukai dan tidak itu hal yang biasa. Tolong dong jujur, ibu sama saya suka atau tidak? Ya Allah, nenek-nenek suka Ustaz ya Allah. Semoga yang bilang suka berangkat umroh dia ya Allah. Ada nggak nenek-nenek nikah sama yang mudaan? Ibu maaf ya, jangan marah ya. Ada juga yang rela dan ikhlas dijadikan istri kedua saya. Kira-kira saya mau apa enggak? Ibu semuanya, Ibu Nita dan semuanya, ada salam buat ibu-ibu semua tadi sebelum saya kesini dari my wife. Tolong wife-nya jangan ditambah dengan huruf S. Ya, sampai mana? Dulu saya masih muda katanya cover boy. Ada nggak Ustadz yang sombong? Yang mana dia orangnya? Maka dalam hidup ini disukai dan nggak disukai itu hal yang maka membuat semua orang suka sama kita. Siapakah manusia yang paling akhlak yang mulia? Rasulullah. Tapi ada nggak yang nggak suka dengan Rasulullah? Banyak. Itu aja Rasulullah. Benar apa enggak? Ikuti saya bareng-bareng. Fadzakir. Bukan ji. Fadzakir. Innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Ke depan dulu, itu apa Ustadz? Itu surat Al-Ghasyiyah 88, 21, 22. Maka kita nggak bisa memaksa orang lain untuk ikuti kita. Bareng-bareng.
Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk ikuti kita. Maka mulai saat ini disukai atau tidak disukai itu hal yang biasa. Tapi semuanya harus dihadapi dengan. Makanya pengurus masjid, pengurus jamaah, pengurus kajian ibu-ibu menghadapi sekian banyak pandangan, pola pikir, ide jamaah, ya harus sabar. Karena membuat semua jamaah ikutin kita itu mustahil. Do you understand? Cukup ya? Sama-sama bisa ngatur Allah enggak? Ngatur Ustaz? Terakhir Ibu berikan mikrofonnya ke sebelah kirinya. Surat 11 ayatnya 114. Berapa tadi suratnya? 11. Apa nama suratnya? Hud. 1, 2, 3, 4. Iya benar, 114. Berapa tadi suratnya? 11. Ayat berapa? Ayatnya 114. Suratnya ke-11. Ayat berapa tadi? 114. Sudah ketemu belum? Sudah. Apa nama suratnya? Hud. Pakai huruf ta apa dal? Yuk sama-sama angkat suaranya bareng-bareng. Lihat Qur'annya. Wa aqimis sholata torofayi. Bukan torofia, tapi apa? Yuk sama-sama bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata torofayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Ibu ini saya hapus ya. Sini dulu sebentar. Saya hapus ya. Ya Allah, dia yang nulis, dia yang hapus. Ya Allah. Ya Allah, semoga sabar ustadznya ya Allah. Semoga dosa-dosanya dihapuskan. Ya Allah. Semoga yang depan gak mau ngapus, panjang umur, sehat, tambah rezekinya. Siapa yang ingin apa tadi itu baca terjemahnya? Ibu siapa? Ibu Fitri. Jadi ada 2 Bu Fitri nama di sini. Ya benar ya. Ibu sini bareng-bareng deh. Ya Allah, yuk. Jauhin saya dari sifat ambekan. Jangan dikit-dikit nambah. Yuk bareng-bareng. Jangan dikit-dikit. Ustadz jangan ngambek. Kalau ustadznya ngambek, mendingan jangan jadi ustadz. Karena kan jamaahnya karakternya beda-beda. Ini jamaah senior. Nanti insya Allah jamaah yang saya hadapi ibu-ibu muda. Kalau ibu muda apa temanya? Keharmonisan dalam rumah tangga. Kalau jamaah senior apa temanya? Sakaratul maut, azab kubur. Yuk sama-sama silakan Ibu Fitri baca terjemahnya. Mikrofonnya ditempelkan Ibu Fitri. Dirikanlah salat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Ulangi lagi Ibu Fitri. Dirikanlah salat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Ke depan dulu pandangannya, tolong fokus. Dirikanlah sholat pada kedua ujung siang. Ujung siang itu awal, akhir siang. Sama-sama. Awal dan akhir siang. Berarti dirikanlah sholat pagi, petang. Nyambung nggak semuanya? Dan dirikan pula sholat pada awal permulaan malam. Dari situlah misionaris yang gak suka dengan kita menyatakan sholat yang diperintahkan cuma 3 waktu. Menurut misionaris dengan dalil ini.
Nyambung apa enggak semuanya? Ibu semuanya ke sini dulu yuk. Masjidil Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat sebanyak awalnya, kemudian dikurangi jadi awalnya berapa? Awalnya berapa? 50 jadi berapa? Awalnya 50, benar enggak? Dikurangi jadi berapa? Maaf, berikan mikrofon ke sebelah kiri Bu Fitri, nanti Bu Fitri lagi. Suratnya nomor urut ke-6, ayatnya 160. Langsung terjemahkan tolong Ibu, nanti ke Ibu Fitri tolong tidak berubah ayatnya ya. Nah, keberapa tadi suratnya? Ke-6 ayat berapa? 160. Ke-6 160. Sudah Ibu? Ke-6 ayat berapa tadi? 100. Ya Allah, petunjuknya ya Allah, kameramen begini-begini, semoga petunjuk ya Allah lupa dipakai sama Ustadz, nggak apa-apa ya. Ya Allah, yang merekam saya telunjuknya semangat sekali begini-begini ya Allah, semoga petunjuk jadi saksi di hari kiamat. Ya Allah, sampai jatuh kacamatanya ya Allah. Udah belum? Apa nama suratnya? Ke-6 ayat berapa? 160. Silakan Ibu siapa namanya? Ibu Pipin. Pipit, silakan Bu Pipit. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan 10 kali lipatnya. Sini bareng-bareng. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi kalkulator. Ya Allah, mudahkan dia ya Allah. Kalkulator, udah belum? Udah, sehari semalam berapa jam? 24 jam. 1 jam berapa menit? Maka 24 jam dikali 60 menit sama dengan 1440 menit. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar. Berapa 1 menit dalam sehari semalam? 1440 menit. Tadi sholat bermula awalnya berapa waktu? Maka 1440 menit dibagi 50 waktu sama dengan 28 menit, 8 detik. Saya udah ngitung di rumah. Tapi benar nggak? Itu hanya benar apa enggak? Maka kalau sehari semalam sholat sebanyak, ke tangan saya, kalau sehari semalam sholat sebanyak, maka setiap 28 menit, 8 detik kita ngapain? Ribet apa enggak? Maka jam 9 mulai tausiah, setengah 10 kurang 2 menit berhenti dulu, ngapain? Ribet, apalagi pengantin baru yang dikit-dikit keramas. Maka dari situ saya pahami apa yang terjadi. Allah ringankan jadi berapa? Kalau seandainya 50 waktu setiap 28 menit, kita ngapain? Ulangi lagi Ibu Pipit. Ya. Ulang, ya Allah, mudah sabar. Barang siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan 10 kali lipatnya. maka sholat jadi berapa? Setiap kebaikan dilipat gandakan jadi berapa? Maka kalau begitu 5 waktu tanpa kita sadari pahalanya Allah berikan seperti sholat sebanyak, karena setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi. Ibu sehat. Ini tanggal berapa Muharram? 15. Kemarin hari Ahad. Maka kalau begitu ada puasa sunnah sebanyak Ayamul Bid, dan saya yakin Ibu insya Allah hari ini ya Allah ya Rabbah udah setengah akuannya ya Allah, botolnya ya Allah. Maka puasa Ayamul Bid berapa hari? Barang-barang Ayamul Bid berapa hari? Boleh nggak awal tengah akhir? Silakan, tapi dalam konteks hadisnya 13, 14, 15 Hijriah. Berapa? Ustadz ada nggak masuk neraka? Diapain bibirnya? Yang menyampaikan tapi nggak kalau Ustadz menyampaikan Ayamul Bid, berarti Ustadz harus puasa Ayamul Bid berapa hari? Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi, maka Ayamul Bid 3 hari seperti berpuasa selama. Tahu dari mana? Oh, dari Ustadz, dari Quran. Setiap kebaikan dilipat gandakan. Ibu yang basina harus diruqyah nih kayaknya nih. Ibu pandangan ke sini dulu.
ya Allah. Semoga yang duduk ya Allah pakai gamis putih-putih, semoga barokah ya Allah. Ustadznya nggak boleh Ramadan, Syawal. Ulangi saya. Enggak, ini Syawal. Ramadan, Syawal. Berapa hari Ramadan? Syawal berapa hari? 30 tambah 6. Di setiap kebaikan dilipat gandakan. Jadi berapa? Jadi berapa? Maka orang yang puasa Ramadan diteruskan puasa sebanyak seperti berpuasa selama 1 tahun, berapa? 360 hari. Tolong jawab, setahun itu berapa hari kalender Masehi? Kalender Hijriahnya? Kenapa? Karena dalam kalender Hijriah nggak ada dalam sebulan sampai 31 hari. Makanya kalender Hijriah lebih sedikit 10 harian ketimbang kalender Masehi. Maka insya Allah 2030 dalam setahun Ramadan sebanyak. Maka kalau begitu selesai puasa Ramadan, teruskan puasa sebanyak seperti berpuasa selama 1 tahun, karena setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi, atau gini gampangnya. Ini berapa tadi ini? 30. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 30 dikali 10. 6 dikali 10. 300 hari berapa bulan? Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, ya Allah. 300 hari berapa bulan? Ya Allah, dia merototin saya, dia merototin saya. 300 hari berapa bulan? 300 dibagi 30. 10, 60 hari berapa bulan? Udah 10 tambah 2 jadi 12 bulan. Oke, ya Allah. Wah. Yang berapa tuh? Sudah ya, saya mau pamit. Saya ada kajian zuhur insya Allah di BPN Badan Pertanahan Nasional pusat di Jalan Sisingamangaraja. Saya nggak bawa mobil, saya bawa motor. Cukup ibu harus ikhlas. Cukup ya, Ibu Nina. Entah kapan insya Allah dilanjutkan amalan penghapus dosa bagian kedua. Next insya Allah to be continue. Ada yang tanya? Silakan. 1 pertanyaan atau 2. Mulai bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz. Ya. Jadi begini, tadi ada kalimat seperti ada yang berulang dan kita kan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Betul ya Ustaz. Nah, pertanyaan saya kadang-kadang suka kelepasan gitu loh, mengucapkan itu kepada kerabat atau teman yang tidak keyakinan dengan saya. Ya. Apakah itu berdosa dan diperbolehkan atau tidak? Baik. Itu saja Ustaz. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya, sebenarnya ucapan inna wa inna itu bukan hanya ketika mendengar berita orang sudah wafat. Kalimatnya adalah idza asobathum musibah, berarti musibah apapun itu kalau menimpa kita ucapkan kita ini milik siapa? Allah, dan akan kembali kepada siapa? Allah. Berarti kalau umpama ada orang dibawa ke rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz belum mati baru dibawa ke rumah sakit. Ya enggak, memang itu juga termasuk kategori apa? Musibah. Ustaz bagaimana kalau umpama musibahnya itu menimpa bukan muslim? Di ayat itu tidak ada kata apabila orang muslim tertimpa musibah. Maka ayat itu bersifat umum, baik itu dia muslim ataupun non muslim boleh mengucapkan
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ucapan itu yang mengucapkan bukan dia, tapi yang mengucapkan adalah kita yang berkeyakinan Muslim. Lakum dinukum waliyadin. Begitu Ibu. Ya, silakan ada lagi yang ingin bertanya itu. Silakan ya. Angkat tangannya Ibu biar mikrofonnya bisa diarahkan. Yang angkat tangannya silakan. Silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada disampaikan oleh Ustaz bahwa setiap manusia akan menjaga dari atas bawah selain kiri dan kanan. Kemudian malaikat itu adalah menjaga. Nah, tadi Ustaz ada katakan bahwa makanya ada bayi yang jatuh tapi nggak kenapa-napa gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, bukankah setiap daun yang jatuh adalah atas izin Allah dan tertulis? Berarti bayi jatuh juga sudah atas izin Allah dan tertulis. Baik, Jelasannya. Masya Allah. Jangankan bayi jatuh, kapan hujan turun aja sudah ada di sana. Sedangkan daun jatuh pun juga sudah ada di sana. Maka catatan itu apapun yang terjadi, sekecil apapun, pasti Allah mengetahui. Karena Allah dalam Asmaul Husna punya sifat al-alim. Apa tadi? Yuk sama-sama baca Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai Al-Alim. Tolong jangan lihat Google, pandangan ke saya, karena saya dengar ini pengajian sudah cukup lama dan depan saya insya Allah para ustazah. Maka Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai Al-Alim. Tapi saya lihat sebagian ada yang lihat Google juga. Yuk bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim. Ya COVID, itu corona, COVID. Ya Allah, bismillah ya Allah. Sini, Ya Alim Maha mengetahui. Berarti kalau begitu ilmu Allah sangat mengetahui. Maka apa yang terjadi dan yang akan terjadi Allah Maha tahu. Maka bayi yang bergelinding dari kasurnya kemudian jatuh, Allah Maha tahu apa tidak? Tahu. Maka bayi itu insya Allah tertulis di Lauhul Mahfuz selamat, karena keselamatannya itu masih dijaga sama malaikat depan dan belakang, namanya malaika hafazah. Apa tadi? Malaika. Maka mulai saat ini yakini semua yang ada terjadi sudah di sana, namanya qada, dan yang terjadi di muka bumi namanya qadar. Ulangi, yang di sana namanya, yang terjadi di muka bumi namanya. Orang beriman harus percaya dengan saya meninggal kapan dan saya meninggal di, jangan saya meninggal dah, kita semuanya meninggal ya. Kita meninggal kapan dan di mana, ada di sana enggak? Sekarang udah meninggal belum? Maka kalau begitu kodoknya sudah ada, qadarnya belum terjadi. Begitu Ibu, semoga ada barokahnya. Ustaz mau langsung pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika. Silakan Ibu bertanya. Lagi Ustaz, Ya, boleh? silakan. Izin ya Ustaz. Pertanyaannya, apabila kan kita tahu ya, di luar dari tema boleh Ustaz? Ya, silakan. Kita tahu bahwa zalim itu adalah perbuatan yang jahat ya dan berdosa. Jika kita melihat kezaliman di depan mata kita, apa tuntunan yang harus kita lakukan? Ya. Yang kedua, apabila kita berada di lingkungan, kemudian ada yang menggibah, kita tidak ikut, tapi mendengarkan, apakah kita berdosa? Baik, zalim itu ya harus dicegah, karena zalim adalah pemungkaran. Dan kalau umpama di lingkungan kita ada yang bicara tentang ghibah, kemudian kita tidak mengikuti, saya khawatir kita berada di tengah-tengah lingkungan yang dihadiri sama
setan. Ya Allah, malaikat, astagfirullahaladzim, ya Allah, tidak termasuk setan. Kekhawatiran kita kalau kita tidak menghindar, maka disitulah kita akan terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik, auranya beda. Maka saya sarankan hijrah, pindahlah, karena kekhawatiran bisa menimbulkan dosa kepada kita. Semoga ada barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar saya tes dulu. Apa nama buku di langit ketujuh yang mencatat apa yang terjadi di muka bumi? Namanya apa tadi? Apa namanya? Berapakah jumlah pintu neraka dan pintu surga, berapa jumlahnya? Alhamdulillah, mudahkan. Apa bedanya musibah dengan bala atau ujian? Kalau musibah sesuatu yang, sedangkan bala sesuatu yang mudahkan ya Allah. Apa bedanya wasbir dengan wastobir? Kalau wastobir, dan apa hukumnya istri ambil uang suami tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semuanya ya, semoga barokah ya. Assalamualaikum.